Baik, mengamati penjualan motor listrik ya, dan juga mungkin mengamati penjualan motor secara keseluruhan di tahun 2025 begitu ya. Jadi ada mungkin segmen-segmen yang cukup laku keras begitu ya, tapi ada yang tertatih-tatih juga ya. Mungkin boleh dijelaskan di tahun 2025 penjualan dari Maka Motor sendiri sebetulnya seperti apa sih? Baik, untuk 2025 seluruh industri motor listrik mungkin merasa tahun yang lumayan menantang ya. Kenapa? Ada banyak ketidakpastian soal subsidi dari pemerintah gitu kan. Jadi tahun sebelumnya kan ada subsidi 7 juta itu, tahun 2025 selalu ada berita bahwa akan ada subsidinya nanti, tapi sepanjang tahun masih belum keluar. Jadi di sini ada behavior menahan pembelian dari masyarakat. Jadi bahkan yang mau beli pun nggak mau rugi gitu kan. Kedua, kita melihat ada fenomena, kan tadi sempat ngomong tentang pembiayaan ya. Ya. Jadi approval rate dari pembiayaan juga lumayan turun tahun kemarin, kayaknya karena tingkat gagal bayarnya ada kenaikan dari 1,4 jadi 2,5% angka resminya yang saya tahu. Gitu. Jadi memang penjualan retail untuk motor listrik agak turun dibanding tahun sebelumnya. Yang menarik untuk mobil listrik malah naik, gitu kan. Jadi untuk jumlah motor terjual tahun kemarin itu 8 kali lipat mobil. Tapi jumlah mobil listrik yang terjual 2 kali lipat jumlah motor listrik yang terjual. Padahal satu motor harganya lebih dari 10 kali lipat harga motor. Harga mobil lebih dari 10 kali lipat harga motor. Jadi ada perbedaan tren yang cukup signifikan antara mobil dan motor. Gitu. Baik, menarik ya. Tapi kalau kita melihat tahun 2026 ini kan awal tahun begitu ya. Betul. Pasti Anda juga melihat bahwa ada beberapa target yang ingin dicapai ya. Sebetulnya untuk arah industri otomotif di tahun 2026 ini, mungkin kalau kita lihat ya secara fase, ini sebetulnya menjadi fase apa? Artinya apakah akan ada fase konsolidasi atau Anda masih cukup optimis begitu ya bahwa tahun 2026 akan ada terjadi perbaikan, baik mungkin dari sisi daya beli, lalu juga mungkin kepercayaan dari sisi pembiayaan begitu ya, mungkin nanti akan lebih meningkat lagi, atau seperti apa Anda melihat arah industri otomotif di tahun 2026 ini? Oke, jadi kalau melihat tren tahun kemarin ya, mobil kan ada penurunan sedikit, motor ada kenaikan sebetulnya gitu kan. Jadi walaupun kondisi ekonomi seperti ini, sebetulnya masyarakat masih beli motor. Gitu kan. Jadi di situ ada optimisme gitu kan, bahwa semoga itu akan berlanjut di tahun ini menjadi tahun di mana mulai ada stable recovery istilahnya ya gitu. Karena harapannya kan selalu tahun ini lebih baik dari tahun kemarin ya gitu. Tantangan kita adalah gimana caranya supaya dari pembelian motor tersebut gimana caranya naikin persentase yang listrik gitu. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai daya beli ya, ini juga situasi yang cukup menantang ya. Anda melihat terkait dengan daya beli saat ini jika dikaitkan dengan target-target penjualan, artinya nanti ke depannya menurut Anda segmen mana sebetulnya yang akan menarik atau cukup seksi dari sisi penjualan ya? Apalagi kalau tadi Anda menyampaikan sebetulnya insentif dari pemerintah ini ternyata cukup memberikan angin segar sebetulnya bagi para calon pembeli ya, begitu. Sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi begitu ya. Nah, artinya strategi dari Anda sendiri seperti apa nih untuk segmen yang mungkin nanti diharapkan bisa lebih menarik penjualannya? Betul. Jadi kalau untuk motor listrik khususnya, kita harus lihat apa sih yang bikin orang memutuskan pindah dari bensin ke listrik, gitu kan. Dan saat ini di Indonesia jawabannya bukan untuk menghemat emisi karbon, gitu kan. Itu adalah side effect istilahnya. Jadi itu belum menjadi driver dari keputusan pembelian dari masyarakat. Yang menjadi drivernya adalah penghematan sebetulnya. Kita semua kan nggak ada yang suka bayar bensin, apalagi ngantri di pom bensin, gitu kan. Jadi value proposition-nya adalah gimana caranya mengurangi biaya operasional dari motor. Nah, kalau lihat semua segmen pengguna motor di masyarakat, yang paling diuntungkan dari pindah ke kendaraan listrik adalah yang mobilitasnya paling tinggi atau jarak tempuhnya paling jauh. Kalau di Maka Motor saat ini kami banyak fokus ke segmen ojol sebetulnya. Karena ojol itu sehari rata-rata jarak tempuhnya bisa 140 km. Jadi lebih ke mobilitas ya? Lebih ke mobilitas. Karena kalau jarak tempuhnya jauh, pasti anggaran bensinnya juga tinggi. Apalagi kalau jarak tempuhnya jauh, motornya harus sering diservis. Sering ganti oli, itu bisa tiap 2 minggu kalau misalnya ojol. Jadi rata-rata itu pengeluarannya per hari bisa lebih dari 70.000 untuk bensin dan juga perawatan. Jadi kalau pindah ke listrik, itu buat mereka kerasa banget penghematannya. Baik, jadi lebih hemat ya. Tapi kalau berbicara mengenai strategi penjualan ini, penjualan retail kalau dibandingkan ke penjualan ojol sebenarnya seperti apa sih di tahun 2025? Atau mungkin Anda melihat di tahun 2026 masih di segmen ojol nih sebetulnya yang akan menarik? Oke, ini pertanyaan menarik juga ya. Karena sebetulnya kan tahun kemarin kami semua banyak fokus ke penjualan retail. Tapi lumayan challenging karena faktor-faktor yang tadi gitu kan, kondisi ekonomi, subsidinya tidak jelas, pembiayaan gitu kan. Sedangkan kalau ke segmen ojol ini mereka kebutuhannya jelas gitu, dan mereka kita lihat memang trennya sekarang jadi early adopter lah dari kendaraan listrik.
Tapi model kepemilikannya yang agak berubah gitu kan, karena mereka kalau di ojol itu banyak yang pakai sistem sewa gitu, jadi kendaraannya disewakan. Itu buat mereka hitungannya setiap hari biaya sewa kendaraan itu sama dengan apa yang mereka keluarin untuk bensin gitu, tapi mereka jadi bisa memiliki kendaraan baru setelah sekian tahun gitu, jadi buat mereka hitungannya masuk gitu.